Desktop dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya bisa live untuk melanjutkan sesi yang pertama atau episode pertama tentang bedah buku, yaitu Level Up 40 renungan untuk mengubah hidupmu selamanya. Bagi yang baru gabung, kemarin kita sudah bahas pendahuluan dari buku ini, kemudian juga kita sudah bahas tujuan seseorang itu untuk mengubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dengan membaca step by step 40 renungan yang tujuannya adalah mengubah hidupmu untuk selamanya. Dalam artian mengubah hidup kita menjadi lebih baik lagi ya. Yang menjadi pokok pembahasan kita kemarin yaitu level 1 siapa aku ya. Barangkali yang baru gabung, baru memulai live streamingnya ini diikuti hari ini saja. Di pembahasan kita kemarin fokus pada siapa aku ya. Sambil di tap layar teman-teman. Nah, di sesi kali ini kita akan masuk ke level kedua, kekeliruan bernama rasa minder ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Pradima, Sandi, Jaka Setiawan, Zada, Ayam 19, MS. Di level kedua ini kekeliruan bernama rasa minder. Semalam saya melihat sebuah video yang sangat bagus, yang mana di situ membahas tentang kebahagiaan. Ada orang dari desa berbondong-bondong ke kota dengan harapan mengubah nasib mereka. Kayaknya kalau seandainya saya hidup di kota, mungkin saya akan bahagia. Sedangkan orang-orang kota bilangnya, kayaknya kalau seandainya saya hidup di desa, mungkin saya akan bahagia. Nah, dari dua gambaran tadi menggambarkan bahwasanya apa sih bahagia? Orang kota kepingin ke desa, kemudian orang desa kepingin ke kota untuk mencari kebahagiaan. Sebenarnya apa sih kebahagiaan itu? Ya, itu dibahas ya. Jadi dari situ teman-teman ada kekeliruan, ya, kekeliruan di dalam mindset mereka tentang kebahagiaan itu sendiri. Nah, pada level kedua ini kita akan membahas tentang kekeliruan bernama rasa minder. Renungan kedua yaitu berhenti membandingkan dan mulai bersyukur. Nah, ini ada kaitannya dengan video yang saya lihat kemarin. Jadi intinya teman-teman, kebahagiaan itu bukan tergantung seberapa banyak uang yang kita miliki. Dan kebahagiaan itu bukan hanya untuk orang-orang kaya yang beruang saja. Yang miskin pun dia bisa merasakan kaya. Nah, di dalam video tersebut teman-teman ya, kita lanjutkan cerita yang dari video yang saya lihat. Ada seseorang konten kreator yang mana dia bilang seperti ini, sebenarnya saya ini merasakan kebahagiaan ketika makan nasi pecel, satu bungkus nasi pecel dimakan berlima dengan teman-teman saya itu lebih nikmat dibanding dengan yang saya rasakan hari ini, bisa makan daging asap, kemudian wagyu dan lain sebagainya. Itu tidak sebanding dengan ketika dia makan hanya satu nasi bungkus
kemudian dimakan bersama-sama ya. Jadi dia mulai bingung ya, kenapa kok rasa keterbatasan saya itu lebih terasa bahagianya dibanding ketika dia sudah sukses bisa beli daging dan lain sebagainya. Nah, selamat datang di level 2. Setelah di level 1 kita tahu siapa diri kita, yaitu hamba Allah dan khalifah. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwasanya apabila kita eh, merenungkan tentang diri kita, bahwasanya kita tahu kita ini adalah hamba. Hamba atau makhluk. Makhluk artinya adalah yang diciptakan. Ketika kita diciptakan artinya ada sosok sang khalik atau sang pencipta ya. Nah, kemudian khalifah. Khalifah itu adalah seseorang yang Allah utus untuk memakmurkan, mengolah untuk kebaikan dunia ini ya. Jadi adanya lautan, adanya daratan yang luas, gunung yang menjulang tinggi, kemudian makanan-makanan, buah-buahan, itu harapannya manusia bisa mengolah dengan baik. Nah, kita sempat singgung kemarin terkait penggundulan hutan itu adalah salah satu bentuk seseorang yang tidak bisa menerapkan perintah Allah kepada manusia, yaitu menjadi khalifah ya, yang tugasnya untuk memelihara bukan justru merusak. Nah, di level ini kita akan menghadapi musuh pertama yang sering membuat kita sering gagal. Musuh ini tidak terlihat tetapi sangat kuat. Dia bersembunyi di dalam pikiran kita, namanya adalah rasa minder atau insecure. Ya teman-teman, orang-orang yang di desa merasa mereka tidak memiliki apapun ya. Jadi mereka berupaya gimana caranya mengubah nasib mereka menjadi orang kaya dengan cara mereka kerja di desa seperti yang kita ceritakan tadi. Nah, rasa minder inilah yang membuat seseorang tersebut keluar daripada batasannya, keluar daripada batasan yang harusnya dia mensyukuri apa yang dia miliki sehingga dia minder gitu ya. Bagaimana kekeliruan ini bekerja? Sederhana ya, kita membuka media sosial, kita melihat teman kita mendapatkan nilai sempurna, kita melihat orang lain memiliki wajah yang rupawan, kita melihat postingan liburan yang seru, keluarga yang terlihat harmonis, atau pencapaian yang hebat ya. Melihat itu semua kita merasa, kok kita rasanya seperti ini aja, berbeda dengan teman-teman yang lain gitu ya. Padahal kebahagiaan itu terletak pada diri kita sendiri. Seperti video yang saya lihat itu ya. Bahwasanya bahagia itu harus ada batasannya. Seseorang kalau ingin bahagia harus menentukan batasannya. Contoh seperti ini. Ketika seseorang makan, kemudian perut kita itu kan ada batasannya. Dia makan sampai dengan kenyang. Apakah dia bahagia dengan kenyangnya orang tersebut? Jawabannya tidak. Orang kalau seandainya terlalu kenyang, maka yang terjadi bukan malah dia bahagia, tapi dia malah tersiksa ya. Tapi coba kita perhatikan ketika kita makan, sebelum kita kenyang, kemudian kita berhenti, artinya kita memberikan batasan pada perut kita. Bahwasanya tidak semua perut itu kita isi dengan makanan sepenuhnya, tapi Islam mengajarkan kepada kita ketika perut itu kita makan, berhenti sebelum kenyang, kemudian kita isi perut itu setengah untuk makanan, setengah untuk minuman, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Jadi seperti itu. Walaupun kita makan makanan yang kita sukai, tetapi seandainya kita makan melebihi kapasitas perut kita atau dikenyangkan, maka yang terjadi bukan bahagia, malah justru itu menyiksa kita. Lalu si musuh ini mulai berbisik, lihat dia hidupnya sempurna. Kenapa kamu tidak? Kamu tidak cukup pintar, kamu tidak cukup menarik, hidupmu membosankan.
Jadi ini bisikan diri sendiri yang tujuannya bukan memotivasi kita, malah justru bikin kita minder. Inilah kekeliruan atau bug terbesar dalam sistem pikiran kita, penyakit membandingkan diri. Padahal gini ya teman-teman, apa yang sudah dilakukan oleh teman kita dengan kita, mungkin kita ada di posisi level 1, sedangkan teman kita sudah ada di level 10 misal seperti itu. Nah, kita tidak bisa membandingkan level kita dengan level teman kita yang 10 itu tadi. Nah, kalau seandainya kita mau membandingkan, harusnya kita adil, kita ada di level 10 dan teman kita ada di level 10 dalam artian usaha ya. Misal kita belum berusaha sudah kepingin seperti orang yang sudah berusaha mati-matian seperti sudah mengalami fase misal kayak bangkrut kalau seandainya jadi pengusaha. Nah, kita tahunya teman kita sudah punya mobil, sudah punya rumah. Kita tidak bisa membandingkan itu karena kita masih ada di level 1 sedangkan teman kita ada di level 10. Ya, just lulus. Ya, terima kasih sudah bergabung. Sambil tap-tap layar teman-teman ya. Kemudian ya kita membandingkan apa yang di belakang panggung kita, segala kekurangan, kelelahan dan kegagalan kita dengan apa yang ada di panggung utama orang lain yang mereka pilih untuk ditampilkan ya. Intinya teman-teman kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Apalagi orang tersebut sudah pada usaha yang mungkin kita tidak tahu ya. Yang kita tahu mungkin teman kita itu sudah sukses ya. Kita tidak tahu betapa sulitnya orang tersebut yang dia lewati ya. Assalamualaikum Pak Taru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kemudian ya, penyakit membandingkan ini sangat berbahaya. Mengapa? Yang pertama, lelah ya. Karena itu melelahkan. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, yang pastinya kita akan fokus kepada mengeluh terus ya. Bukannya kita membangun branding kita, memoles kekurangan yang kita miliki, kita malah habis waktunya untuk mengeluh dan lain sebagainya. Kamu tidak akan pernah menang, akan selalu ada yang lebih di atas dirimu. Karena saya itu sibuk dengan kemalangan dirinya, dan itu cukup melelahkan. Yang kedua, itu tidak adil. Ya, kamu membandingkan bab 2 dalam buku hidupmu dengan bab 20 di buku hidup orang lain. Jadi, apa yang kita lalui dengan orang yang lain lalui itu berbeda, teman-teman. Jadi tidak adil kalau seandainya kita belum mulai apa-apa, kemudian kita bandingkan dengan hidup orang lain yang sudah bangun dirinya dari bangun keilmuannya, kemudian pengalaman hidupnya seperti itu. Yang ketiga itu melupakan Allah ya. Secara otomatis kita lupa bahwasanya Allah sudah menentukan takdir kita. Dan Allah tidak akan merubah takdir kita sampai kita merubah takdir tersebut ya. Atau merubah diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Intinya seperti itu ya. Kemudian secara tidak langsung kita seakan-akan mengeluh kepada Allah, ya Allah, kenapa Engkau memberikanku paket yang ini? Aku mau paket yang seperti dia. Padahal usaha orang tersebut mungkin yang tidak kita ketahui sudah mengalami asam garam dalam kehidupannya. Misal kalau dia sebagai pengusaha, dia
sudah pernah bangkrut atau banyak utangnya. Nah, kemudian dia melewati fase sulitnya tadi, ya kemudian dia sukses karena janji Allah itu sangatlah nyata ya. Inna ma'al usri yusra, ya sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Jadi teman-teman, sekali lagi ya, Kiyayan help Palestine all and his own Sudan try for Kongo, Aceh, Sumatera, Uganda, people. Ya teman-teman, ini ada salah satu teman yang minta bantuan untuk Palestina, kemudian Sudan, doa untuk Kongo, Aceh, Sumatera, dan bantuan untuk orang-orang Uganda ya. Barangkali teman-teman ada yang kelebihan rezeki mungkin bisa bantu teman-teman kita yang ada di Aceh, Sumatera yang saat ini sedang kesusahan ya, dan doa untuk saudara-saudara Muslim kita yang ada di Sudan, Kongo, dan Uganda. Oke, lanjut teman-teman. Ya, padahal Sang Pencipta sudah merancang paket untukmu dengan sempurna. Artinya kita tidak bisa membandingkan jalan yang kita lalui dengan jalannya orang lain. Ya mungkin teman kita sudah sukses lebih dahulu, tapi siapa sangka kalau seandainya kita lebih sukses daripada dia. Mungkin Allah menunda sedikit ya, menunda sedikit supaya kamu belajar, supaya kamu termotivasi dari orang tersebut, kemudian kamu mengubah pola hidup kamu yang sebelumnya itu biasa-biasa saja menjadi orang pemain, bukan pemain utama ya. Kemarin kita bahas di level 1 itu pemain utama dan pemain pengganti ya, seperti itu. Dia memberimu kelebihan yang tidak dia berikan kepada orang lain dan memberimu kekurangan ataupun ujian yang sanggup kamu pikul. Artinya teman-teman, setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing, kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Cuman kelebihan ini ada yang membuat dia itu cepat untuk menuju kesuksesannya, ada juga yang Allah sedikit menunda kesuksesannya dengan harapan dia belajar banyak, kemudian dia bisa memberikan pembelajaran kepada orang lain. Ya. Kemudian yang pastinya ketika untuk mencapai suatu kedudukan yang lebih tinggi, misal kita kepingin jadi orang kaya, artinya saat ini kita masih menjadi orang yang biasa-biasa saja atau orang yang kurang mampu. Nah, Allah poles hati kita supaya apa? Kita menjadi pribadi yang kuat, sehingga ketika kita menjadi orang kaya, kita mengingat orang-orang ada yang di bawah kita. Nah, dan pastinya ujian yang kita lewati itu tidak lebih dari kemampuan yang kita miliki. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan menguji seseorang, memberikan ujian seseorang kecuali pada batasan tertentu yang dia mampu untuk menyelesaikan ujian tersebut. Ini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan nih dari pembahasan awal tadi sampai dengan halaman baru ini. Fokus kita hari ini tadi ya, insecure. Dari rasa minder tadi kita mulai membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Biasanya ketika kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, itu karena satu, dia tidak sabar untuk menjadi sebagaimana orang yang dia minder tadi atau dia iri tadi ya. Intinya dia kepingin cepat sukses, ya tidak tahu usaha yang sudah dilakukan oleh temannya tadi yang sudah berusaha. Oke, lanjut.
Ya, saya guru agama. Yes. Yes. Kemudian menekan tombol hapus pada rasa minder ya. Teman-teman, apabila seseorang ingin bangkit dari keterpurukannya, langkah pertama untuk mengubah itu semua adalah kita harus menekan tombol hapus pada rasa minder yang ada pada diri kita. Ya, terima kasih untuk yang sudah tap-tap layar ya. Ya, karena rasa minder tadi itu sebagai penghambat, ibarat itu adalah sebuah tembok yang harus kita lewati, mau tidak mau kita harus menghancurkan tembok tersebut. Ya. Bagaimana cara memperbaiki kekeliruan ini? Kamu tidak bisa melawannya hanya dengan berkata, aku tidak akan minder lagi. Itu tidak akan cukup, teman-teman. Jadi, minder itu mindset ya, di bawah alam sadar kita. Ya, mindset itu akan sulit hanya dengan kata-kata saja. Harus ada keyakinan dalam hati, ya. Kemudian mensyukuri segala apa yang dia miliki, insya Allah kita bisa berubah. Iya, iya betul. Mohon maaf karena ini sebenarnya untuk teman-teman dari siswa ya. Jadi kita pembahasannya pakai bahasa Indonesia. Terima kasih sudah mampir ya. Thanks for watching my live streaming. Kemudian bagaimana cara memperbaiki kekeliruan ini? Kamu tidak akan bisa melawannya hanya dengan berkata aku tidak akan minder lagi. Itu tidak berhasil. Oke, amin. Terima kasih. Apa ya? Ya, kemudian bagaimana cara kita memperbaiki cara kita, thanks. Amin. Ya lanjut. Bagaimana cara kita memperbaiki kekeliruan ini? Kamu tidak bisa melawan hanya dengan kata aku tidak akan minder lagi. Itu tidak akan berhasil. Kamu harus menggantinya dengan program baru yang jauh lebih kuat. Program itu bernama syukur. Intinya teman-teman, untuk mengikis rasa minder tadi, kita berupaya dan belajar mensyukuri apa yang ada, yang hadir pada saat ini. Misal saat ini kita diberikan kesehatan sama Allah. Nah, itu kita syukuri ya. Ya, seperti video yang semalam saya lihat itu, intinya teman-teman, orang itu bisa bahagia itu dengan apa? Memberikan batasan tadi. Kemudian dia berupaya untuk menikmati hidupnya tadi. Misal, dia hari ini bisa makan dengan nasi goreng ya. Dia benar-benar menikmati setiap suapan nasi goreng tersebut. Kemudian dia bersyukur karena saat ini dia bisa makan. Melihat orang-orang di bawah ya, kita berupaya untuk bisa bersyukur. Karena apa? Tidak semua orang yang saat ini, saat kita makan, dia orang lainnya atau orang lain yang ada di sekitar kita sama dengan kita bisa makan. Jadi oleh karena itu teman-teman, insecure itu adalah tantangan kita. Yang pertama untuk mengubahnya adalah dengan cara mensyukuri apa yang hadir pada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Syukur adalah obat penawar paling ampuh untuk penyakit membandingkan diri,
Membandingkan membuat fokusmu melihat apa yang tidak kamu miliki. Iya, terima kasih. Siap Ustadz, Lutfi Ratnasari. Oke, lanjut. Membandingkan membuat fokusmu melihat apa yang tidak kamu miliki. Bersyukur membuat fokusmu melihat apa yang sudah kamu miliki. Ya, seperti itu ya teman-teman. Ketika kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, maka fokus kita kealihkan pada apa? Nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Sedangkan bersyukur itu fokus dengan apa yang kita miliki. Seperti yang saya ceritakan tadi ya. Ketika kita makan, ya kita fokus pada makanan yang ada di depan mata kita. Suap demi suap kita rasakan, ya dari manisnya, dari pedesnya itu kita rasakan ya. Ya. Kemudian saat kamu merasa minder karena temanmu punya gawai baru, coba alihkan fokus. Alhamdulillah, aku masih punya mata untuk melihat gawai ini. Aku punya kuota internet untuk membaca ini. Aku punya jari untuk mengetik. Itu teman-teman ya. Jadi hilangkan rasa minder yang ada pada diri kita ya. Dengan cara mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kita tidak dituntut tentang kebahagiaan orang lain ya. Tetapi kita dituntut terhadap kebahagiaan diri kita. Ya, kalau kita bahagia, apakah kita cukup bahagia diri kita sendiri, sedangkan tetangga kita kelaparan? Seperti itu. Apakah kita dengan kita bahagia, kemudian kita berusaha untuk membahagiakan orang-orang di sekitar? Jadi Muslim yang baik itu adalah Muslim yang mana orang Muslim lainnya terhindar dari keburukan lisannya dan tangannya. Nah, orang Muslim yang baik itu adalah ketika dia kenyang, tetangganya juga kenyang. Jangan sampai kita kenyang, tetapi tetangga kita merasa lapar. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kunci rahasia yang hebat. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Fa innahu ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Yang artinya, lihatlah orang-orang yang keadaannya di bawah kalian. Ketika kita posisi belum bisa mensyukuri secara penuh apa yang kita miliki saat ini, kita coba cek di keliling kita itu ya, teman-teman yang banyak masalah, punya hutang, sampai kesulitan makan, ya. Segala kebutuhannya masih belum bisa tercukupi sebagaimana kita. Nah dari situ kita mulai akan menemukan rasa bahwasanya kita lebih beruntung daripada teman kita tadi. Wala tanduru ilaman huwa fawqakum, dan janganlah kamu melihat orang yang ada di atas kamu. Ketika kamu melihat orang yang ada di atas kamu, maka apa yang terjadi? Kita lupa dengan apa yang ada pada diri kita, karena kita akan selalu membandingkan, oh enak ya menjadi orang itu. Kita lupa bahwasanya kita juga mendapatkan kenikmatan yang tidak didapatkan oleh orang-orang di bawah kita. Karena apa? Kita disuruh melihat ke bawah dan tidak melihat ke atas. Yang demikian itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk urusan dunia, teman-teman, harta, rupa, pencapaian, lihatlah ke bawah. Itu akan otomatis memicu rasa syukur. Untuk urusan akhirat, ilmu, agama, ibadah, barulah kita melihat ke atas agar apa? Supaya kita termotivasi. Seperti itu. Kemudian, syukur adalah tombol naik level yang sebenarnya. Allah sendiri yang berjanji di dalam Al-Quran. Di dalam surat Ibrahim ayat ke-7, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, kamu pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat berat. Intinya teman-teman, Allah akan senantiasa menambahkan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Salah satu syaratnya adalah dengan cara mensyukuri nikmat tersebut. Dan Allah mengancam seseorang yang tidak dapat mensyukur nikmatnya dengan azab yang sangat pedih. Itu ya teman-teman, fokus kita hari ini. Nah, kita ada di penghujung ya, misi renungan hari ini. Setelah ini, monggo teman-teman barangkali ada yang mau tanya jawab, kita sharing ya, bukan kita nanti belajar bareng, bukan kita menggurui, kita hanya sharing saja. Apabila ada yang salah, mungkin teman-teman bisa mengingatkan saya di kolom komentar ya. Misi renungan hari ini, berhenti sejenak sebelum kamu membandingkan diri kamu hari ini. Lakukan misi ini. Yang pertama, ambil buku catatan kecil atau buku aplikasi catatan di HP-mu ya. Kemudian kedua, tulis 5 hal kecil yang kamu miliki saat ini. Ya. Yang menurut kamu dengannya kamu sangat bersyukur ya. Yang sering kamu lupakan. Ya, contohnya kesehatan ya. Karena banyak orang lupa bahwasanya nikmat sehat ini adalah nikmat terbesar setelah nikmat Islam. Contoh, bisa bernapas lega, masih punya orang tua, ada makanan untuk sarapan tadi pagi, punya teman-teman yang mengingatkan sholat, bisa membaca tulisan ini terutama ya. Itu coba teman-teman 5 hal kecil yang mungkin selama ini kita sadari itu adalah nikmat terbesar yang kita miliki ya. Kemudian coba teman-teman ucapkan alhamdulillah untuk setiap poin tersebut dan benar-benar merasakan nikmatnya. Coba teman-teman ya, mungkin salah satu nikmat yang kalian rasakan, contoh punya teman yang mengingatkan sholat. Nah, ketika ada teman kalian mengingatkan sholat di saat orang-orang lain itu pada lupa ya, entah itu sholat 5 waktu, entah itu sholat sunnah seperti duha, ba'diyah, dan lain sebagainya. Ada teman kita yang mengingatkan. Nah, coba kamu perhatikan ya. Ucapkan alhamdulillah, kemudian perhatikan betapa nikmatnya ketika kamu punya teman yang selalu mengingatkan sholat tadi. Dan nikmat tersebut belum tentu orang lain miliki. Nah, ini. Kamu tidak perlu menjadi orang lain untuk merasa berharga. Kamu sudah berharga sejak awal karena kamu adalah ciptaan Allah. Tugasmu bukan membandingkan, tapi mensyukuri paket unik. Ya, teman-teman perlu diketahui, di dalam hidup ini semuanya saling sinawang. Kita lihatnya bagus-bagus saja ya, tapi kita nggak tahu di balik bagus-bagusnya itu berapa banyak pengorbanan yang sudah dia lakukan, berapa banyak luka-luka yang dia rasakan, entah itu secara fisik ataupun secara mental. Itu saja teman-teman pembahasan kita hari ini. Karena selanjutnya kita akan masuk di level 3 ya. Kita spill dulu berkas rusak, yaitu masa lalu ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kita sharing di level 2 ini. Ini ada berapa orang yang gabung? Ada 2 orang gabung, 24 yang bergabung.
Bitcoin. Ya. Ah, lanjutkan, teruskan atau berjalan ya. Insya Allah kita usahakan untuk setiap pertemuan ini satu pembahasan gitu. Hop ya 5 ya. Karena kalau saya kita bahas banyak pembahasan, sebenarnya nanti bakalan lupa ya. Karena level 1 sampai dengan 10 ini kita harapan besar bisa kita bahas selama 40 hari. Biasanya setelah kita bahas seperti ini, kita akan adakan diskusi. Terima kasih untuk sarannya. Terima kasih. Teman-teman, apabila tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya pokok pembahasan di level kedua ini. Intinya pada pembahasan level kedua ini, yang awalnya kita mengenali diri kita adalah makhluk Allah dengan segala kekurangan dan kelebihannya, untuk mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kuncinya satu, kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena level kita yang sudah kita lewati dengan level yang orang lain lewati itu berbeda. Sehingga tidak adil kalau seandainya kita membandingkan level 1 kita dengan level 20 dari teman kita. Nah, untuk itu fokus pada diri sendiri, hapus minder kita dengan cara bersyukur. Syukurnya itu kuncinya satu, coba kita melewati hari ini dengan penuh kebermaknaan. Maksudnya adalah tidaklah melewati suatu momen, melainkan kita mengucapkan Alhamdulillah tadi. Ucapan Alhamdulillah tidak hanya sekedar ucapan segala puji bagi Allah, tapi benar-benar menikmati saat-saat tersebut. Misal kita bisa makan, Alhamdulillah kita bisa makan, dan makan ini ya tidak hanya sekedar makan ini harapan besar bisa mengantarkan kita kepada hal-hal baik lainnya. Misal bisa berbagi dengan orang lain yang saat ini belum mendapatkan rezeki yang sama, belum bisa makan sebagaimana kita makan dan lain sebagainya ya. Gitu. Nah, kuncinya adalah rasa syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid, yang ada di dalam surat Ibrahim ayat ke-7 tadi ya. Bahwasanya apabila kita bersyukur, niscaya Allah akan mendapatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi kalau seandainya kita tidak mensyukuri nikmat Allah, maka siksa Allah itu sangatlah pedih. Kemudian kunci supaya kita tidak insecure, ya, tidak minder, itu di dalam hadis tadi sudah kita bahas, bahwasanya kuncinya adalah mari kita melihat orang-orang yang ada di bawah kita, ya, fokus kepada orang-orang yang di bawah kita dengan harapan kita belajar bahwasanya kita lebih beruntung daripada teman-teman kita tadi. Dan tidak melihat ke atas supaya apa? Supaya kita tidak minder. Ya, minder itu karena apa? Kita selalu melihat orang-orang yang ada di atas kita sehingga kita minder, sehingga kita lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Itu saja teman-teman yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa membuka mata hati kita dan pikiran kita bahwasanya segala sesuatu itu harus ada usaha ya. Usaha lebih baik
hari ini daripada hari kemarin, hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup hari ini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah memberikan tag layar ya. Ada 142 suka, like ya. Dan masih ada teman-teman yang masih gabung. Mohon maaf, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.